Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Global Mulia. Jadi hari ini kita di episode kelima atau keenam ya, ini luar biasa nih Mas. Jadi kita kedatangan tamu, ya narasumber atau apa ya, tamu besar lah ini ya. Ini kayak akan pengalaman, kayak akan organisasinya luar biasa. Jadi ada Mas Sunandar. Siap. Saya hello aja ke teman-teman. Mas Sunandar. Panjangnya apa Mas Sunandar apa? Sunandar aja, tapi nggak pakai aja. Oh, nggak ada aja. Ajanya nggak ada H ya? Iya nggak aja. Berarti Sunandar aja. Sunandar titik. Sunandar only ya. Iya. Ini mahasiswa sini atau bagaimana nih? Kalau di database kayaknya masih. Masih ya? Oh kayaknya masih gimana nih? Cuma hampir mungkin setiap kampus di Bekasi kenal ya. Jadi bingung saya. Nah teman-teman, jadi hari ini kita kedatangan Mas Sunandar. Tadi statement dari beliau, setiap kampus di sini kayaknya pada kenal. Berarti luar biasa nih pengalaman dan database organisasinya banyak kayaknya. Coba kenal dulu kesibukan atau sekarang yang dikerjain apa kira-kira? Bingung sih Pak kalau diceritain kesibukan ya, karena saya nggak pernah nganggap bahwa ini sibuk. Wah ngeri gimana? Karena udah emang jadi kebiasaan sehari-hari gitu kan. Okay. Tadinya kuliah, organisasi, terus bisnis juga gitu kan, karena kan dulu diajarin di KBN ya. Sampai sekarang masih nular tuh rasanya. Oh dari KBN tuh ya. Makanya ya sekarang mungkin udah di mahasiswa tingkat akhir gitu kan, kesibukannya sama bisnis aja sih kembali. Oh bisnis ya. Berarti pernah bekerja ketika kuliah? Dulu sempat kerja di retail. Oh pernah juga. Tahun 2018 sampai 2019 di pabrik pernah. Cuman emang dulu niatnya waktu pertama kali masuk ke tempat kerja emang bukan nyari gaji Pak. Oh pengalaman. Tapi pengen nyari pengalaman. Nah, makanya ketika dulu saya di retail, saya pelajarin gimana cara naruh barang, gimana cara nyambut konsumen. Sampai sekarang ya alhamdulillah ilmu yang saya dapetin dari perusahaan itu saya terapin di bisnis saya. Memang kalau boleh diceritakan, di-share ke teman-teman apa yang lagi dijalanin bisnisnya seperti apa? Sekarang sih masih kelanjutan dari KBN Pak, kelanjutan. Oh jadi emang produk KBN ya? Jadi KBN itu teman-teman kuliah bisnis nyata ya? Kuliah jadi bisnis, ya. KKN di STEBI ya? Iya. Oke. Coba. Jadi kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut apa itu KBN, teman-teman bisa searching aja di Instagram. Oh iya. Di akun saya @sunandarbakri. Siap. Ada di situ saya ngejelasin KBN apa, terus rentetan kegiatannya apa aja. Oh di situ udah dijelaskan. Oh berarti produk dari KBN dilanjutkan. Oh berarti itu benar-benar dari KBN tuh? Benar-benar dari. Bisa diceritain nggak coba? Cuma emang sebelum KBN kita udah kebentuk Pak. Oh gimana coba ceritain. Jadi awalnya kan emang KBN itu di semester 7 ya. 7 sampai 8 gitu kan, di satu semester dah. Cuman karena teman-teman emang sering ngumpul, sering ngopi bareng. Oke. Jadi terbentuk kelompok ya? Terbentuk kelompok. Terus saya ngajuin ke teman-teman gimana kalau misalnya kita niatinnya jangan buat KBN aja. Toh kita kan di sini kan kampus bisnis, kampusnya perusahaan gitu kan. Gimana caranya ketika KBN selesai pun ya arah kita bukan hanya sekedar KBN finishnya, tapi ada sesuatu yang lebih jauh. Menarik. Berapa orang kira-kira? Kalau dulu di KBN 9 orang. Oh dari 9 orang. Ya seleksi alam. Seleksi alam. Tinggal 3 orang. Tiga orang. Seleksi alamnya lumayan kan? Lumayan. Jadi memang dari produk pertama dan arti maksudnya bisnis yang baju ya? Betul. Retail baju itu dari awal KBN itu produknya itu. Awal. Nah kira-kira bisa di-share nggak itu untuk promosi juga nih lumayan? Oh iya silakan teman-teman yang bukan kira-kira ya, yang penasaran dengan bisnis saya, silakan cari di Google atau di Instagram. Kebanyakan sih saya lebih aktif di Instagram, Tokopedia atau Shopee @softcopystore. Jual apa aja tuh? Itu ada t-shirt, ada jaket, hoodie, ya perlengkapan merchandise kayak gitu. Berarti produk benar-benar lokal ya? Lokal. Ya. Kira-kira yang diferensiasinya apa tuh? Misalnya kan kalau ada beberapa brand tuh fokus misalnya ke kayak DEM Indonesia tuh, Indonesia Pak Daniel ya. Itu kan yang nasionalis itu, kira-kira kalau soft copy apa? Kalau soft copy sendiri sebenarnya kalau melihat dari konsepnya gitu Pak, kita ngambil dua konsep. Yang pertama ada konsep mahasiswa, yang kedua ada terkait
konsep industri. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa saya pengen jadi mahasiswa banget nih, kayaknya harus beli produk soft copy. Emang kenapa tuh? Kira-kira tulisannya seperti apa? Tulisannya, terus kayak misalnya desain-desainnya, sama juga gambar-gambarnya kayak gitu kan. Ya menceritakan gimana kehidupan mahasiswa aja sama kehidupan industri. Ya kalau nggak salah saya pakai sih. Oh gitu. Iya. Boleh coba dilihat coba. Ini salah satu produknya. Nggak enak ya saya buka. Apa? Asal jangan buka lagi selain ini. Ini ada tulisannya. Tulisan. Bahasa Inggris ya? Join us, we fight for a clean government. Iya. Bergabunglah bersama. Berarti pergerakan juga ya? Iya. Pergerakan juga. Berarti kita dakwah melalui situ tuh. Betul. Dakwah secara mahasiswa. Berarti segmennya mahasiswa dan industri. Nah, berarti kan ada relevansi, ada hubungan dulu mungkin pernah jadi ketua BEM juga. Iya. Ya. Pernah jadi kerja di pabrik juga, di retail juga, sekarang di bisnis. Kira-kira pertanyaan seperti ini. Dulu dengan pengalaman di organisasi, bekerja juga ya, itu ketika melakukan itu semua, apa yang menjadi pelajaran ya, sehingga sekarang bisa berbisnis nih? Apa yang didapatkan dari organisasi, dari ini? Banyak sih poin penting yang bisa didapatin dari organisasi. Salah satunya gimana caranya kita belajar leadership gitu kan. Di bisnis tuh dipakai banget. Di bisnis dipakai banget. Gimana caranya kita belajar kerja sama tim. Gimana caranya kita bisa meyakinkan. Kalau dulu kan di organisasi, gue punya program kerja nih. Lu harus tahu program kerja gue dan lu harus sepakati gimana caranya mempengaruhi anggota kita. Nah kalau misalnya di bisnis, gimana caranya kita mempengaruhi konsumen untuk bisa membeli produk kita? Lebih sulit ya? Lebih sulit. Karena ada profitnya, karena ada money-nya ya. Betul. Oh itu berarti proses mempengaruhinya. Selain itu bisa di-share nggak yang lain? Kira-kira poin apa? Kalau yang lainnya mungkin dari organisasi kita dapat jaringan. Dapat pengalaman juga, sering ngobrol di depan ngomong di muka umum. Jadi kita udah terbiasa. Mau ketemu konsumen yang modelan bagaimana udah biasa dah gitu kan, bahasa Cikarangnya kan gitu ya. Penting banget berarti ya. Penting banget. Kira-kira nih triknya apa, tipsnya seperti apa nih? Dulu kan menjadi mahasiswa setelah KBN itu fokus di bisnis kan, pasti sudah fokus. Manajemen waktunya nih, kira-kira manajemennya seperti apa? Manajemen waktu saya nggak terlalu ini sih Pak, nggak terlalu dicatat. Orang tipe yang gimana tuh tipenya? Kalau saya ngalir aja gitu kan. Kalau misalnya kita pengen hidup di organisasi dan di bisnis, ya kita utamain 2 prioritas itu, yang lainnya kita tinggalin. Berarti memprioritaskan yang paling penting dulu. Betul. Oh gitu. Kalau misalnya kita di organisasi kita jadi ketua, terus kita bikin grup bisnis atau kongsi gitu, kita jadi bawahan atau jadi anggota lah misalnya. Terus ada kegiatan bareng, ya kita utamain dulu yang mana posisi kita yang jadi ketua. Kalau misalnya di organisasi kita yang jadi ketua, ya kita di organisasi. Kalau ditambah sambil kuliah, seperti apa nih manajemen waktunya? Sambil kuliah ya. Oh dulu saya banget itu. Oh gitu, kenapa? Ini sedikit curhat ya. Dulu kan tahun 2019 waktu rame-ramenya konsolidasi gitu kan, mahasiswa mau aksi, kalau nggak salah RUU KUHP. Terus itu BEM-nya? BEM seluruh Indonesia. Sama ini ya? Cuman bukan. Win Bandung juga nggak? Iya, Win Bandung. Oki bukan? Iya betul. Oke. Gimana? Dulu sempat konsolidasi di di TB ya. Ketemu sama teman-teman se-Jawa Barat, sama ada Jawa Tengah juga lah, se-Jabodetabek. Ketika itu yang lain cuma perwakilan 1-2 orang, kita datang sekitar 9-11 orang ya, saya lupa. Dari kampus apa dari kabupaten? Dari kampus Global Mulia. Dia ditambah ada 2 kampus lagi sih, LGC kalau nggak salah. Nyampe sana kita tidur Pak. Yang lain konsolidasi kita tidur. Jadi mungkin karena kecapean ya, pulang kerja, terus kuliah, habis itu jadi aktivis juga, aktif juga di organisasi, bisnis juga, berarti kan 5 kesibukan. Nyampe sono kita pada tidur. Ternyata bukan teman-teman yang di luar Kabupaten Bekasi ini bukan ngecengin, artinya apa ya? Bukan menjelek-jelekin lu konsolidasi kesini numpang tidur. Tapi mereka memberikan A+. Jadi saya bangga ketika ada anak Bekasi yang bisa nyampe ke sini. Mereka itu bukan hanya mahasiswa. Bukan hanya mahasiswa, tapi mereka juga pekerja, mereka juga organisasi, tambah lagi usaha, aktivis juga gitu. Keren. Tambah lagi satu yang bikin mereka
bukan menuhankan ya, artinya lebih respect lah ya. Iya, respect banget sama teman-teman Kabupaten Bekasi. Teman-teman Kabupaten Bekasi yang khususnya di kota industri, mereka itu bukan lagi ngomongin masalah revolusi industri. Dulu kan rame tuh ya, revolusi industri 4.0. Tapi mahasiswa Kabupaten Bekasi udah bertarung secara langsung. Iya, sudah menghadapi revolusi industri itu. Mungkin yang di luar kota industri mereka baru sekedar wacana gimana cara mengalaminya, ini revolusi industri apa gitu. Kita udah langsung bertarung langsung. Makanya kita nggak banyak teori, sekali belajar teori besoknya perang. Bahasanya kan gitu ya. Saya tuh mendengar bahwa Kabupaten Bekasi di mata BEM-BEMSI itu apa gitu? Itu waktu dulu Aliansi ya? Aliansi BEM lah ya, se-Indonesia itu berarti udah seksi dong namanya. Ya, lumayan lah. Segitu udah seksi loh bagi saya, maksudnya orang sudah respect dengan hal itu. Luar biasa. Kira-kira apa yang mau disampaikan nih? Ini anak-anak sekarang ini kan tadi revolusi industri, kemudian ada pragmatismenya gitu kan. Betul. Misalnya gue masuk organisasi dapat apa gitu. Iya. Padahal tadi poin-poin yang udah dijelaskan sama Mas Sunanda banyak banget poin-poin. Tadi cuma 3 poin itu cuma sedikit poin yang disampaikan kan. Iya. Kira-kira apa yang disampaikan? Yang disampaikan jangan pernah merasa capek berorganisasi gitu. Teruslah berproses tanpa protes. Jalan aja dulu, nanti juga ketemu jalannya di jalan. Biasanya gitu. Itu kayaknya perpaduan banyak perusahaan tuh. Oke. Kira-kira nih goals ke depan seperti apa sih dari Subcoffee atau dari personal? Kalau di Subcoffee sendiri cita-cita Pak ya? Iya. Pengen jadi Supreme-nya Indonesia. Supreme-nya karena mahal Pak. Iya, pengen jadi apa ya? Orang ketika melihat Subcoffee, barang mahal nih gitu kan. Enggak semua orang bisa pakai barang ini. Oh begitu. Pengennya sih kayak gitu. Cuman kita ngeliat pasarnya nanti aja dah. Oke. Tapi goalsnya itu ya. Kira-kira yang lagi ditempuh apa nih, misalnya dengan perusahaan yang lain, MOU atau apa? Kalau sekarang masih kerja sama teman-teman yang punya kayak semacam cuci sepatu gitu Pak. Terus punya produk-produk kreatif anak muda gitu kan. Kemarin ya sempat ketemu beberapa kelompok anak muda sih, saya ngajakin kalau misalnya emang benar-benar ini produk Bekasi dan benar-benar ini produk daripada teman-teman, kita bisa pasarin di Subcoffee gitu. Gitu. Nah itu kan output dari kita berorganisasi itu juga. Betul. Pertama tadi kita bisa berani tuh mempengaruhi orang. Iya. Nah kira-kira nih bicara networking, karena nomor 1 networking. Iya, benar. Bisa di-share gak networking yang berarti real nih terjadi sehingga Subcoffee bisa dapat cuan nih dari networking? Yang bisa di-share aja ya. Bisa di-share. Apa ya? Misalnya dekat dengan apa, dinas atau apa gitu. Nah, kalau saya nggak terlalu ini kalau sama apa ya? Sama eksekutif lah ya. Iya. Jadi kalau saya government ya. Iya. Terus. Saya lebih ngerangkul ke jaringan-jaringan yang memang artinya ada di sekeliling kita aja. Oke. Misalnya kita jadi mahasiswa ya, gimana caranya kita, teman-teman kita, teman tongkrongan kita, orang kenalan kita bisa beli produk Subcoffee. Minimal kalau misalnya teman-teman kita atau tongkrongan kita nggak mau beli produk Subcoffee, mereka tahu dulu ini brand kita. Minimal itu aja dulu. Setelah itu mungkin ya datang ke tongkrongan dicengin, Subcoffee nih, biar punya Subcoffee ini apa segala macam. Itu kan jadi brainstorming sendiri di kepala teman-teman. Oh berarti kalau brainstorming ini kalau Subcoffee ini pasti Sunanda. Iya. Kalau misalnya Erigo itu siapa? Ini siapa? Ini mungkin ya top of mind lah ya. Jadi Sunanda itu ya Subcoffee. Nah ini saya jadi lupa ya. Subcoffee dibuat ketika namanya Subcoffee pas KBN. Nah, kira mungkin kata mentor KBN ini Subcoffee apa? Fotokopian atau apa gitu. Nah, filosofisnya apa? Ini kan orang-orang aktivis kan tahu filosofi nih pasti. Dulu sih sebenarnya nggak sempat kepikiran apa ya Subcoffee gitu. Kenapa nggak hard copy? Nah itu kebalikannya daripada hard copy. Iya. Jadi dulu sempat namanya gonta-ganti lah ya. Iya. Ada AD, ada apa dan lain sebagainya. Ketika ini keluar ketika saya mandi Pak. Bener-bener di kamar mandi itu adalah ruangan yang dimana kita bisa berpikir jauh gitu kan. Buat antum berarti ya. Makanya saya kadang-kadang pribadi ya kalau negatif jadi tiru ya. Kadang ke kamar mandi bawa buku sama pulpen. Serius. Niatnya mandi? Enggak mandi, biasanya kan kalau di dalam kan ada nyuci dulu kan. Terus kadang bersih-bersih kamar mandi. Dulu kan di secret Pak.
Oh iya. Jadi saya Kita sebelum semua mandi tahu lah saya teknik. bersihin dulu. Itu. Saya naruh buku sama itu kepikiran, oh, kayaknya soft copy. Kenapa soft copy gitu kan? Ada hard copy. Kalau hard copy kan kita mesti bawa barangnya kemana. Kalau soft copy orang salinannya bisa dibawa kemanapun tanpa ngerasa orang yang membawanya itu berat. Karena kan bisa di dalam HP, bisa di dalam flash disk, bisa di dalam laptop dan lain sebagainya. Kita ngambil filosofi dari situ. Tambah lagi yang saya tertarik dengan nama soft copy itu, ketika orang dengar nama soft copy pasti kan wah kopi lembut nih gitu kan. Pikirannya kan kayak gitu, soft copy gitu kan, padahal mah soft copy apa ini fotokopi atau apa gitu kan. Jadi kan secara bahasa ini apa ya, melesetin apa yang ada di pikiran orang lah. Jadi udah pikirannya ke kopi taunya kaos. Biar gampang diingat ya. Nah, ini mungkin kita bicara tadi teori nih ya. Kita bicara teori, berbicara bisnis, apa sih teori mana yang kira-kira Mas Anda suka nih teori ini sehingga diimplementasikan di bisnis Anda? Teori ataupun tokoh lah ya, tokoh ya teori. Saya dulu pernah baca bukunya Magnet Rezeki, Ustadz siapa saya lupa namanya. Bukan Magnet Rezeki pokoknya deh itu ya, saya lupa penulisnya. Nah di situ itu ditulis bahwa di dunia ini ada dua dunia. Selain dunia yang kasat mata, ada juga dunia kuantum, sesuatu yang tidak kasat mata tapi kita bisa terhubung dengan siapapun. Misalnya kalau misalnya saya pengen punya mobil, kalau di dunia nyata kita belum bisa, kita dekatkan di dunia kuantum. Saya pengen punya mobil, saya pasti bisa. Di dalam hati gituin aja terus, didoain apa segala macam. Nah itu di dunia, ketika di dunia kuantum sudah menjadi satu misalnya. Nah di dunia nyata nggak bakalan apa ya, jadi sesuatu yang sulit buat didapatkan. Jadi udah dibawa alam sadar kita punya mobil. Nah dulu yang saya bayangin gitu Pak, tahun 2000 berapa ya, saya 2014 2015 itu saya masih kepikiran saya pengen punya distro, pengen punya brand sendiri. Dari dulu ya. Dari dulu. Ketika itu saya puncaknya pas saya habis ngebaca buku itu, saya bayangin aja dulu besok punya toko. Udah punya toko saya nggak ingat, oh ternyata ini impian saya dulu tahun 2014 2015. Oh gitu. Berarti ini ya apa? Saya belum pakar jadi masalah ini ya. Jabariyah mungkin. Jabariyah itu maksudnya kita punya keyakinan, pasti kalau udah ada keyakinan Allah bakal ngasih. Mungkin kayak gitu ya. Nah, itu kan waktu membangun kira-kira. Nah, setelah ini nih udah terbangun ya. Teori yang tadi tuh masih sudah berlaku gak? Masih tetap. Apa tuh bisa ceritain? Karena sifat manusia yang nggak pernah puas ya. Saya udah punya kayak gini, pengen punya yang lebih gede. Saya udah punya toko 1, pengen punya 10. Udah punya 10, pengen terus. Saya bisa produksi kaos, besoknya pengen punya tempat produksi sendiri gitu kan. Pasti terus gitu. Nah sampai sekarang masih saya pakai. Ketika saya pengen punya tempat produksi sendiri, ya masih di angan-angan saya, masih di dalam pikiran saya. Di dunia kuantum lagi saya tarik nih. Menarik. Tapi ini itu ada tokoh dan teori juga yang menjawab teori itu mungkin rasa syukur. Iya, betul. Gimana tanggapannya? Apa ya? Maksudnya gimana? Memang ini tadi kuantum dan yang lain itu berarti kan optimisme kan? Iya, betul. Tapi kan tadi Mas Anda bilang ya manusia nggak akan merasa puas. Nah, nggak akan merasa puas kan takutnya gara-gara tadi tuh kurang bersyukur. Nah ya, gara-gara kita memikirkan teori kuantum tadi. Kalau menurut saya ini adalah dua hal yang berbeda, Pak. Ya agama mah, ya mungkin secara agama ya agama gitu. Kita kan membacanya dengan kacamata bisnis. Masa sih kita punya segitu doang pakai kacamata bisnis kan nggak mungkin. Iya. Kalau misalnya agama mungkin kita alhamdulillah udah punya toko gitu, yang lain boro-boro. Dulu saya keliling kampung jualan kayak gitu. Iya. Berarti memang optimisme kan kata optimisme. Berarti ini poinnya penting nih. Poinnya adalah ya nggak ada yang nggak mungkin ya. Betul. Dulu pas lagi SMA benar-benar punya keinginan. Benar-benar punya keinginan sampai dulu sempat ngajak kerja sama yang punya distro, Pak. Mau nggak kerja sama? Saking pengennya. Kalau misalnya nggak bisa saya jualin produk abang dah gimana? Saya jualin produk abang biar saya belajar juga apa itu baju-baju distro gitu kan, apa itu kain, apa itu sablon.
sambil ngenalin ke orang-orang juga. Oh ternyata Sumanda punya usaha ini. Tapi menarik ya. Jadi biasanya kan orang, saya pribadi nih, misalnya saya pengen bisnis, saya hanya memahami bisnis satu gitu. Kalau antum kan tadi belajar di retail juga, belajar di pabrik juga, sehingga itu bisa diimplementasikan. Nah kira-kira mahasiswa sekarang bisa punya kemungkinan nggak untuk berbisnis beserta kuliah, beserta aktivis, beserta bekerja? Yang sekarang ya? Nggak ada yang tidak mungkin sih Pak. Kenapa? Asal kemauannya, tekadnya. Gitu. Kadang-kadang kan mahasiswa sekarang kan itu udah kuliah kerja capek gitu. Nah perasaan capek itu yang ada di dalam bawah sadar kita di dalam. Okay. Kita nggak pernah capek. Okay. Kalau misalnya menjalani itu dengan cinta. Kalau misalnya niat saya kesini pengen kuliah sambil kerja, ya udah itu yang jadi poin utama. Kalau misalnya merasa capek berarti itu bukan tujuan utama lo. Gitu. Berarti dulu waktu bekerja passionate gak dengan kerjaan? Sejujurnya? Sejujurnya saya nggak pernah bisa kerja di bawah tekanan orang lain. Pertama itu. Terus? Kedua, saya selalu punya perasaan pengen jadi bos. Gitu. Jangan diikuti ya. Ini kan apa personal ya? Iya personal. Terus ya mungkin kalau kerja sama tim bisa ya. Kalau kerja sama beda. Ya. Kalau di kerja sama di bawah tekanan bos, saya nggak bisa. Iya itu memang berbeda sih. Kolaborasi beda dengan bos langsung ke bawah nih. Iya. Nah berarti memang poinnya adalah ingin belajar waktu itu pengalaman ya. Iya. Ketika bekerja. Nah ketika menjadi mahasiswa aktivis yang berpassionate terhadap bisnis, apa yang dirasakan ya? Maaf ya, ada lanjutannya. Karena kan organisasi minggu kemarin kita membahas tentang organisasi dengan Mas Rizky. Tidak ada profit, kita nggak usah ada tujuan profit di organisasi. Betul. Nah, namun kita nih passionate bisnis nih. Ya nggak? Paham kan pertanyaan saya? Iya, kira apa tanggapannya? Iya memang begitu sih Pak ya. Karena organisasi di tingkat mahasiswa kebanyakan kan bukan organisasi profit ya. Setuju. Jadi gimana caranya kita bukan hidup lewat organisasi, tapi kita hidup dengan organisasi dan kita menghidupkan organisasi. Kan tiga hal yang berbeda. Betul. Kita hidup dari organisasi, kita hidup dengan organisasi, atau kita menghidupkan organisasi. Saya pilih kedua itu Pak. Kalau misalnya bahasanya kalau misalnya saya nyari duit di organisasi saya, berarti saya kurang idealis gitu kan. Sedangkan organisasi saya non profit. Tapi bagaimana ketika saya bisa memanfaatkan jaringan saya, kenalan saya di organisasi, terus mereka mau membeli produk saya, itu kan berarti kan bukan memanfaatkan. Saya bisa membaca peluang. Bener kan? Betul. Ada kemungkinan nggak kalau tidak ikut organisasi Sokopi masih bisa berjalan sampai sekarang? Saya nggak pernah mau bermungkin-mungkin Pak ya. Kalau ada pertanyaan itu mungkin kira-kira nih? Tetap karena emang itu berangkat dari hobi. Tapi mungkin ada poin yang bisa ada poin menjadi faktor berkembangnya si Sokopi itu karena organisasi. Betul. Ada beberapa yang jadi dasar sih ketika saya mendirikan Sokopi dan manfaat daripada organisasi itu. Ada beberapa poin sih. Boleh dijelasin? Mungkin nggak bisa saya ceritain langsung Pak. Nggak apa-apa. Ini rahasia dapur. Rahasia dapur. Berarti memang udah passionate, terus modalnya itu organisasi sama ya. Dan antara kutip modalnya. Oke, kira-kira apa yang ingin disampaikan sebelum terakhir disampaikan untuk mahasiswa-mahasiswi yang misalnya dia passionate untuk organisasi tapi juga pengen berbisnis secara realistis? Langsung disatuin apa bisa-bisa nih organisasi dulu bisnis? Bebas. Bisa-bisa aja ya. Buat teman-teman mahasiswa juga rekan-rekan sahabat-sahabati yang memang pengen jadi organisatoris ya bahasanya kan, atau aktivis gitu kan, jangan pernah menyebut diri Anda sebagai aktivis. Karena saya terus-terusan dihantui dengan teriakan daripada senior, tidak ada aktivis yang menyatakan dirinya adalah seorang aktivis. Sebutan aktivis berasal dari orang ketika kita mampu memahami situasi dan kondisi di lapangan. Artinya ketika ada kemiskinan di kanan kiri kita, ketika ada sesuatu yang berlaku tidak adil di kanan kiri kita, kita udah bisa advokasi daripada teman-teman, terus kita bisa menyelesaikan masalah daripada itu ya. Orang juga bisa nyebut aktivis gitu. Jangan terlalu pengen jadi aktivis, sudah jalani aja dulu gitu. Kalau teman-teman mahasiswa pengen jadi pebisnis ya jangan pernah
ragu untuk melangkah. Jangan kebanyakan mikir. Bisnis mah udah, lo pengen jualan cilok ya cilok jalan. Sekarang kadang-kadang gini, banyak anak muda yang lama jalan bisnisnya karena kebanyakan pertimbangan. Nggak jalan-jalan maksudnya? Nggak jalan-jalan. Lama tuh nggak jalan-jalan ya. Saya pengen bisnis misalnya coffee shop gitu kan, atau misalnya angkringan atau apa. Kalau modalnya belum ada ya lu usahain yang udah ada dulu. Lu bisanya jualan kopi keliling ya udah nggak apa-apa, ngapain malu gitu kan. Terus sama-sama untuk mendapatkan uang yang halal. Yang penting bagaimana caranya kita inovasi terus, ATM, amati, tiru, modifikasi gitu kan. Terus gimana caranya kita kolaborasi, gimana caranya kita elaborasi gitu kan. Gimana caranya kita memanfaatkan apa yang ada di kanan kiri kita. Nggak usah terlalu analisis suatu Kabupaten Bekasi ya lingkungan lo aja dulu gitu kan. Analisis boleh tapi yang terdekat lah. Iya, yang terdekat dulu. Ada lagi? Kalau pengen jadi mahasiswa yang aktif di dua-duanya, terus semangat, jangan pernah lelah untuk mencoba. Karena udah dijalanin itu semua maksudnya. Alhamdulillah ya. Dari matanya saya melihat banyak cerita dulu. Iya. Banyak cerita ya. Ya karena kita kasar gini, berbisnis tanpa misalnya kita udah kerja, tapi karena passionate untuk berbisnis, yang udah pasti kan dalam tanda kutip adalah kerja tadi. Betul. Berbisnis belum pasti. Berarti itu di situ tuh ceritanya. Iya. Saya sempat ditawarin kerjaan yang enak, Pak. Gitu. Kerjaan enak, gaji. Ya dulu juga sempat mau diangkat jadi karyawan tetap. Karena mungkin saya ribut, ya mohon maaf ya ada sesuatu yang keras sama atasan saya gitu. Saya nggak sepakat kalau misalnya kerja di tempat sih kayak giniin. Ya saya ingin untuk keluar. Tapi jangan ditiru ya. Teman-teman yang belum punya keberanian gila kayak saya gitu kan. Mental beranian coba ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Sama satu hal yang terus saya ingat dulu kan di sini rektornya Pak Asep Farhan. Asep Farhan apa Asep Maman? Pokoknya Pak Asep dari orang Purwakarta kalau nggak salah. Sempat bilang waktu ngajar ke kelas saya bahwa jadi pengusaha itu harus punya utang. Utang apapun, Mbak. Artinya itu langsung saya terapin mentah-mentah, Pak. Makanya ketika saya punya usaha, saya nyadar juga ternyata iya ya, pengusaha itu harus punya utang. Kebanyakan pengusaha itu bukan keluar modal dari uang pribadi, misalnya dari pinjaman di bank atau gimana. Tapi gimana caranya memanfaatkan dengan cara produktif gitu kan. Jangan sampai dikonsumsi duit itu. Terus usahakan ketika usaha kita atau ketika diri kita sedang berada di bawah, artinya kita kan roda kan lagi di bawah, jangan pernah lupakan orang yang ngasih kamu support, misalnya nemenin lu cuma sekedar nanya, ngobrol segala macam, lu catetin nama-nama itu. Guru-guru lo, terus orang tua lo terutama, sebelum lo mulai bisnis lu minta izin dulu sama orang tua. Itu penting banget ya. Pak, Bu, misalnya saya besok mau minta izin, minta doanya, minta doa restunya gitu kan, minta ridhonya sekalian supaya usaha saya lancar, supaya kuliah saya lancar gitu kan. Bahkan dulu saya kuliah pun nggak direstuin sama orang tua. Saya dulu sempat diterima di UIN Syekh Nurjati. Tahun 2017 itu di Sastra Arab. Cirebon ya. Karena nggak direstuin orang tua, nyampe sana tinggal pemberkasan dong, telat 15 menit. Padahal saya setengah jam yang lalu udah nyampe. Oh gitu? Iya. Pikiran saya, udah pengen sholat dulu deh. Oh gitu? Setelah saya sholat ternyata pemberkasan udah ditutup. Qadarullah tuh ya? Setelah saya pulang, ada teman yang ngabarin, lu jadi nggak kuliah? Oh kagak jadi bro, emang nggak jadi pemberkasan? Udah ikut kuliah gua aja di Cikarang. Setelah itu daftar, cuma punya duit 1.500.000. Daftar ke sini dulu masih bisa diangsur, saya daftar ketilang tuh di jalan. Bos duit 1.500.000 ketilang di jalan. Tidak 200 deh itu ya. Oknum lah ya kita. Oknum. Kita nggak boleh bilang instansi oknum itu. Terus udah jalan yang di sini daftar, ternyata ada uang pangkal 3.800.000. Masih ingat saya? Udah, kalau misalnya saya bayar segini dulu bisa nggak Pak? Sama Mr. Andis. Oh ya udah nggak apa-apa, saya bayar dulu 1 juta. Sisa 300.000 lagi Pak.
udah ntar hari apa ya, hari Kamis daftar, hari Jumat ospek kalau nggak salah, Senin ospek, Seninnya ospek, langsung masuk. Saya pulang balik lagi bawa formulir pendaftaran ke orang tua. Assalamualaikum Pak, saya habis daftar kuliah, sekarang mau nggak mau saya udah daftar nih, duit saya udah habis buat daftar ini. Ini pendaftaran persyaratannya udah selesai, duitnya udah saya bayarin 1 juta, duit saya tinggal 300. Mau ngasih duit terserah, kagak ya udah saya minta ridonya aja. Akhirnya orang tua beneran mau kuliah, nggak kerja aja katanya, kata orang tua almarhum bapak ya. Pas gitu, iya Pak saya udah niat banget, sisa duit 300.000 Senin saya berangkat. Ya udah kalau gitu bapak restuin lagi, alhamdulillah langsung sejuk lah. Ternyata ya nyampe sini ya beginilah. Akhirnya betah juga gitu kan. Berarti poinnya berkat ridho dan restoran tua itu juga maksa sih saya. Udah ngasih pernyataan ke pertanyaan. Terus kalau misalnya bicara ridho orang tua ya penting, saya setuju banget. Doa apalagi. Betul. Di Stop Kopi yang keajaiban apa nih sehingga luar biasa bisa diceritakan? Dulu sempat mau telat bayar kios. Mau telat bayar kios, sudah tinggal sehari lagi. Saya kan bayar bulanan ya, sampai sekarang pun masih. Nggak duit. Saya kan menjadi ketua. Ya sampai sekarang saya masih jadi ketua. Ya teman-teman nggak berhak tahu dengan kondisi keuangan yang kayak gini. Teman-teman juga udah diceritain masih lagi pada sulit Pak. Bacanya kan masih gimana bingung. Ternyata saya pulang lagi posisi lagi di rumah, minta restu orang tua apa segala macam. Mak, saya lagi bikin usaha, minta doanya aja dah. Nggak usah apa didoain sekarang. Saya pengen didoain sekarang. Oh di depan langsung? Iya di depan. Pokoknya jangan ntar. Ntar lama. Lupa. Didoain. Nggak apa-apa. Saya nggak dengar kayak didoain. Nggak lama. Saya sore mau berangkat izin. Masuk kamar. Saya keluar sebentar ke musola kalau nggak salah. Balik lagi. Orang tua ngomong. Ada yang nitipin duit tadi. Nitipin duit Terus nggak tahu orangnya siapa. Mbak juga nggak kenal. Cuma nitipin katanya buat dikasih cash. Iya cash. Kalau nggak salah 1.500.000 dulu. Saya juga bingung Pak sampai sekarang. Sampai sekarang. Ih, serius. Nggak ada konfirmasi ke saya. Karena orang tua yang ngasih, ya nggak tahu ini orang tua bohong apa gimana ya. Saya sih tapi nggak nganggap bahwa itu. Karena dulu orang tua juga posisinya lagi nggak. Iya. Dia langsung dikasihin ke saya. Ya saya kasih aja orang tua gitu. Udah mah nggak apa-apa. Begitu ada. Pas saya bawa ya akhirnya bisa ini. Karena saya mungkin maksa lagi ya. Tadi kan maksa doa restu. Sekarang maksa doa minta didoain langsung. Mungkin orang tua udah paham nih kayaknya lagi nggak kenapa nih anak gue lagi kenapa. Tapi memang pas ditanya lagi enggak ini. Benar ya? Lagi enggak ada. Emang keajaiban orang tua tuh di luar nalar, di luar logika kita. Ya mudah-mudahan lah ini bisa menjadi inspirasi kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Satu lagi Pak. Apa? Boleh. Jangan sia-siakan orang tua, terutama ibu. Boleh. Saya orang tua tinggal satu lagi kan. Ya. Kalau misalnya yang masih ada utuh pasangan gitu kan, bapak sama ibunya ya pulang dari kerja atau misalnya apa telepon dulu dah seminggu sekali minimal komunikasi minta doa. Kalau yang jauh kalau yang dekat sungkem dulu kalau bisa cuci kakinya gitu. Ya saya juga kalau adat di saya kan jarang banget orang nyuci kaki. Di kita dong. Jarang. Iya, makanya saya sampai sekarang belum pernah saya. Cuman saya kadang kalau misalnya pulang saya maksa minta didoain. Tapi saya pernah diomelin sama kiai saya, nggak usah minta ridho sama orang tua pasti ridho, minta doain aja. Makanya saya minta doain. Kalau nelpon udah saya mah di sini baik-baik aja, udah minta doa lagi, udah gitu aja. Itu penting ya. Pokoknya ketika orang tua udah ridho, pintu sampai langit ke-7 pun membuka. Ini terjadi nih. Terjadi nyata ya. Saya cari dah yang ngasih duit itu. Mungkin Anda nonton di sini. Iya kalau nonton ntar saya temuin. Ya mudah-mudahan harapan saya pribadi sukses terus tapi ya sukses tapi pengen jadi Supreme Indonesia ya. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi Erigo jadi setiap saya ngopi dimanapun ada shop kopi. Iya betul. Jadi ada yang nge-tweet nih, sudah pernahkah kamu melihat orang yang pakai kaos kopi hari ini? Berarti kan udah membludak ya. Ya mudah-mudahan harapannya gitu ya. Amin. Ada lagi? Kira-kira sebelum kita tutup? Apa ya? Udah sih. Ya, kita juga. Ntar
kebanyakannya. Siap. Ntar ngopi di darat aja. Nah, di mana tuh kira-kira alamat lengkapnya? Di Jalan Untung Suropati, RT 03 RW 05, Desa Mekarmukti, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Nah, kalau nggak tahu udah datang aja ke kampus, kabarin saya. Saya samperin. Siap. Nanti mungkin bisa di-share ininya apa nama Instagram Mas Nada. Siap. Kita bisa bantu lah ini. Mudah-mudahan sukses terus Mas. Amin. Terus dulu. Siap. Ya, terima kasih udah bisa datang ke podcast Global Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.